Villain itu sering dianggap kayak cuma jadi penjahat. Titik. Padahal kalau dipikir-pikir, kualitas villain itu nentuin seberapa kuat ceritanya. Tanpa villain yang solid, hero cuma bakal kelihatan jago dan dikasih panggung tanpa adanya pengembangan karakter berkat si villain ini. Di animasi Monster, khususnya Boboiboy, kita punya banyak villain menarik. Tapi jujur aja banyak yang kerasa nanggung. Konsepnya gede, ancamannya besar, tapi secara karakter nggak semuanya benar-benar ngena sih kata gue ya. Di video ini gue mau ngebedah dua villain besar, Retaka dan Borara. Bukan untuk nentuin siapa yang paling kuat, tapi gimana mereka jadi villain. Menurut gue ada 3 kriteria utama buat nentuin apakah seorang villain itu bagus atau enggak. Yang pertama, motivasi. Ini soal kenapa dia melakukan kejahatan. Bukan cuma karena dia jahat, tapi alasan rasional yang mendorong dia sampai ke titik itu. Yang kedua, ancaman. Seberapa berbahaya dia dan seberapa besar pengaruhnya ke protagonis. Villain yang bagus itu bikin hero jatuh, goyah, bahkan berubah. Yang ketiga, karisma. Gabungan dari desain karakter, cara berbicara, voice acting, dan aura tentunya. Villain gak harus punya tampang serem, tapi bagaimana film menggambarkannya itu harus pas untuk seorang villain itu. Jadi ada 3, motivasi, ancaman, dan karisma. Retaka punya backstory yang sebenarnya cukup tragis. Waktu kecil dia dibuang ke planet Gugura. Di sana dia ketemu angkasa dan mereka tumbuh sebagai sahabat. Sampai suatu hari mereka nemuin 2 Power Spera, Gamma Bot dan Crystal Bot. Sejak saat itu mereka tumbuh menjadi sangat kuat. Masalahnya buat Retaka kekuatan itu nggak pernah cukup. Dia makin haus kuasa, makin kejam. Sampai akhirnya ia merebut 5 kekuatan elemental. Yang lawan sahabatnya sendiri demi kekuatan kristal. Di akhir, Hangkasa bertarung dengan Retaka dan Hangkasa menggunakan Ochobot menyerap kekuatan Retaka. Dan dengan elemen kristalnya, Hangkasa membakukan Retaka selama ratusan tahun. Borara diperkenalkan sebagai pemburu Power Spera terhebat dan pemimpin tim Tengkotak. Dia muncul pertama kali di Boboiboy The Movie, lalu muncul lagi lewat kilas balik di Galaksi. Masalahnya cerita Borara berhenti di status itu. Dia jahat karena dia pemburu, dia berbahaya karena dia kuat. Kita nggak dikasih konteks personal, konflik hidup, nggak ada tekanan sistem, nggak ada sudut pandang lain selain fungsi dia sebagai antagonis. Menurut gue, kelemahan terbesar villain animasi Monster itu adalah motivasi yang kurang dalam. Retaka kecil dibuang, dapat kekuatan, lalu jadi jahat. Tapi pertanyaannya, kenapa dia pengen kuat banget? Buat apa? Bertahan hidup kah? Balas dendam kah? Atau yang lainnya? Kalau cerita ini dieksplor lebih jauh, kita bisa memahami sudut pandang Retaka, meskipun tetap nggak membenarkan tindakannya. Sekarang yang kita lihat cuma perubahan cepat dari korban jadi monster. Borara lebih tipis lagi, motivasinya sebatas profesi. Padahal konsep pemburu Spera itu luas banget, bisa dikaitin dengan tekanan hidup atau yang lainnya. Ancaman dari kedua karakter sih kata gue udah cukup bagus ya. Retaka digambarkan sebagai legenda yang comeback. Begitu muncul, dia langsung ngacak-ngacak keseimbangan alam semesta dan bahkan langsung merebut kekuatan Boboiboy. Ini penting karena protagonis dipaksa jatuh dulu sebelum berkembang. Retaka bukan cuma kuat, tapi kehadirannya mendorong perkembangan karakter hero. Borara juga ancaman nyata. Tanpa upgrade Ochobot, Boboiboy jelas kalah. Dan kekuatan black hole yang dia punya itu secara konsep sangat berbahaya dan unik. Secara ancaman, dua-duanya sama-sama besar dan berpengaruh langsung ke protagonis. Bagian karisma dari kedua villain ini menurut gue ini cukup subjektif ya. Secara desain tuh menurut gue Borara itu biasa aja, kurang mencerminkan pemburu terkuat di galaksi. Bahkan secara tampilan gue lebih suka Kapten Vargoba yang terasa lebih badass. Tapi Borara punya tim Tengkotak yang menurut gue punya kekuatan yang serem-serem semuanya dan bagus sih, kayak menggambarin juga ini tim terkuat di galaksi. Tapi di kriteria ini menurut gue Retaka lebih unggul. Kemunculan awalnya tuh sangat mengintimidasi, aura dingin, suara berat, dan kesan bahwa dia adalah sosok yang sudah melewati ratusan tahun pembekuan itu sangat bedes banget. Walaupun ya desain dari setiap dia menggunakan elemental secara penuh tuh menurut gue rada berlebihan sih, dan ada juga yang kurang gitu. Secara keseluruhan, sebagai seorang villain, menurut gue tuh Retaka lebih unggul dibanding Borara. Tapi apakah dia tuh villain tier S? Gue rasa sih belum ya. Borara sama Retaka tuh masih kayak terjebak di pola villain animasi standar. Bagus buat tontonan aksi, tapi kurang dalam buat disebut masterpiece villain. Tapi itu menurut gue, kalau menurut kalian gimana? Dan terakhir nih, villain yang menurut gue tuh bagus tuh kayak Tai Lung, Syndrome, atau Death.